Kaisar Naga Abadi Chapter 3801 Bahasa Indonesia. Bab 3801, Membunuh Kaisar Surgawi tingkat keempat. Satu hari, setan tulang memberitahunya bahwa sehari telah berlalu sejak Luming menangkap Manik Bundar dan jatuh ke dunia yang indah itu. Tak mengherankan bila tubuh lelaki tua itu yang penuh nanah telah pulih. "Mengapa kalian berdua menyerangku?" Luming bertanya dengan dingin. Orang tua berambut perak dan orang yang sakit kuning memusatkan pandangan mereka pada Manik Bundar di tangan Luming, yang memancarkan cahaya yang membakar. Seorang Raja Dewa dapat hidup selama 5 tahun bintang abadi, seorang Raja Dewa dapat hidup selama 10 tahun bintang abadi, dan seorang Kaisar Dewa dapat hidup selama 100 tahun bintang abadi. Baik lelaki tua berambut perak maupun penyakit kuning adalah monster tua yang telah hidup setidaknya selama puluhan tahun bintang. Pikiran mereka sangat tajam. Mereka terluka parah oleh monster itu dan melarikan diri dengan panik, tetapi mereka cepat bereaksi dan menyadari titik kuncinya. Setelah monster itu mengeluarkan energi, auranya menjadi lemah. Jelas sekali bahwa monster itu dalam kondisi lemah. Tentu saja, mereka pada dasarnya berhati-hati dan tidak berani kembali dengan gegabah. Sebaliknya, mereka menunggu luka mereka pulih sebelum kembali diam-diam. Ketika dia kembali, dia tidak melihat monster itu sama sekali. Dia hanya melihat Luming memegang manik-manik itu dengan linglung. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa manik-manik itu adalah harta yang berharga. Keduanya menyerang tanpa ragu-ragu. Mereka ingin membunuh Luming terlebih dahulu dan kemudian merebut Manik Bundar itu. Adapun persahabatannya dengan Luming saat mereka melawan musuh bersama, apa itu? Apakah bisa dimakan? Untungnya, Luming terbangun pada saat kritis dan memblokir serangan itu. Hehe, pria tua berambut perak itu mencibir dan menatap Manik Bundar di tangan Luming. "Adik kecil, manik ini kita dapatkan saat kita melawan monster itu bersama-sama. Sekarang, serahkan." "Benar sekali, harta karun ini harus dibagi rata." Penyakit kuning bertambah. "Dan EBSP, jika kau ingin membagi harta karun itu, kau bisa bicara padaku saja. Mengapa kau menyerangku? Karena kau telah menyelinap menyerangku, kau tidak perlu memikirkan harta karun ini." Luming berkata dengan dingin. Dia punya ide dan manik-manik itu disimpan di cincin penyimpanannya. Wajah lelaki tua berambut perak dan penyakit kuning itu berubah muram. "Bocah nakal, kau harus mempertimbangkan baik-baik, apakah kau sanggup mengambil semuanya sendiri?" kata lelaki tua berambut perak itu dengan dingin. "Kalian bisa mencobanya." Luming berkata dengan acuh tak acuh. Tombak perak yang telah diubah kiu-kiu diarahkan ke tetua berambut perak. "Kakak Huang, sepertinya bocah ini sangat keras kepala. Mari kita bekerja sama dan bunuh bocah ini terlebih dahulu sebelum kita membahas pembagian harta karun. Bagaimana menurutmu?" Orang tua berambut perak itu menatap penyakit kuning. "Ya," jawaban Huang Jiang sangat sederhana. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju, dan auranya yang kuat menekan ke arah Luming. Rambut panjang tetua berambut perak itu berkibar tertiup angin saat ia menyerbu ke arah Luming. "Membunuh!" Luming berteriak dan memimpin serangan. Kilauan tombak perak itu seperti pelangi, menembus kehampaan dan menuju ke arah tetua berambut perak dan Huang Jiang. Pada saat yang sama, tetua berambut perak dan Huang Jiang melancarkan gerakan. Dua serangan mengerikan diarahkan ke Luming dan bertabrakan dengan keras dengan cahaya tombak bulan. Asyik, pada saat tabrakan, cahaya tombak cahaya bulan tiba-tiba bergetar. Cahaya bulan bersinar terang, menerangi langit berbintang. Cahaya tombak berwarna bulan itu langsung menembus serangan lelaki tua berambut perak dan Huang Jiang. Lalu, dalam sekejap, tombak itu meninggalkan dua lubang berdarah di tubuh mereka. Mereka berdua mundur dengan cepat dan menatap Luming dengan kaget. "Dengan kekuatan seranganmu, bagaimana ini mungkin?" Orang tua berambut perak dan penyakit kuning meraung pada saat yang sama. Mereka sangat terkejut. Bagaimana serangan Luming bisa sekuat itu? Dia bertarung 1 lawan 2 dan masih berhasil melukai mereka dalam satu gerakan. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa inilah kekuatan serangan kiu-kiu yang sebenarnya. Kekuatan serangan kiu-kiu belum dilepaskan sepenuhnya saat menghadapi monster itu sebelumnya.
Monster itu benar-benar terkondensasi oleh angin kencang. Serangan biasa bisa menghancurkannya, tetapi tidak ada gunanya menghancurkannya. Pihak lain masih bisa memadatkannya lagi. Seolah-olah dia tidak punya tempat untuk menggunakan kekuatannya dan memukul udara kosong. Pada saat itu, kekuatan serangan QQ belum ditampilkan sepenuhnya. Kultivasi QQ berada di level kedua ranah Kaisar Surgawi. Setelah berubah menjadi tombak perak, ia dapat mengalahkan atau bahkan membunuh ahli Kaisar Surgawi level keempat dengan kekuatan penuhnya. Adapun lelaki yang sakit kuning dan lelaki tua berambut perak, mereka telah terluka sebelumnya dan belum pulih. Kekuatan tempur mereka belum mencapai puncaknya. Tentu saja, mereka terluka oleh serangan gabungan Lu Ming dan QQ. Membunuh. Lu Ming berteriak dan menyerang mereka berdua lagi, tidak memberi mereka kesempatan untuk mengatur napas. Proyeksi tombak perak turun seperti bintang jatuh ke arah lelaki tua berambut perak dan Huang Jiang. Pada saat yang sama, 3 manik gravitasi terbang keluar, dan gravitasi yang kuat menyelimuti lelaki tua berambut perak dan penyakit kuning itu. Walaupun 3 manik gravitasi tidak dapat memainkan peran yang menentukan bagi para pembangkit tenaga listrik di atas Kaisar Abadi tingkat keempat, mereka sedikit banyak dapat mengganggu mereka. Keduanya terkejut dan segera menangkisnya. Namun, mereka berdua sudah terluka dan kekuatan tempur mereka belum mencapai puncaknya. Mereka juga ditekan oleh manik gravitasi dan kekuatan tempur mereka bahkan lebih lemah. Mereka sama sekali bukan tandingan Lu Ming dan QQ. Puff, puff. Keduanya tertusuk oleh cahaya tombak itu. Jantung Huang Ji tertusuk tombak, dan ia terjepit ke tanah. Ia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Adapun lelaki tua berambut perak itu, sinar tombak menembus perutnya dan melemparkannya ratusan mil jauhnya. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan seperti itu? Ia tidak menyia-nyiakan satu momen pun. Ia menyatu dengan tombaknya dan berubah menjadi cahaya tombak cemerlang yang melesat ke arah Huang Tang. Jangan! Huang Jiang mengeluarkan raungan putus asa. Pada saat berikutnya, tombak perak itu telah menembus ruang di antara alisnya. Jiwanya secara alami tidak dapat melarikan diri, dan jiwanya hancur berkeping-keping oleh kekuatan penghancur cahaya tombak itu. Penyakit kuning telah hilang. Beberapa ratus mil jauhnya, lelaki tua berambut perak itu ketakutan setengah mati. Ia melarikan diri dengan panik, tidak peduli dengan luka-lukanya. Lu Ming mendengus dingin. Dia berubah menjadi sinar tombak dan mengejar tetua berambut perak itu. Tetua berambut perak itu terluka parah dan kecepatannya beberapa kali lebih lambat. Lu Ming mengejar dengan sekuat tenaga dan jarak di antara mereka berdua semakin dekat. Adik kecil, ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Aku tidak menginginkan harta karunmu lagi. Harta karun itu milikmu. Orang tua berambut perak itu berteriak ketakutan. Sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Kau tidak menunjukkan belas kasihan saat menyergapku. Lu Ming berkata dengan dingin. Adik kecil, aku salah. Aku baru saja dibutakan oleh lemak babi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Selama kamu membiarkanku pergi, aku pasti akan melakukan apa saja untukmu. Pria tua berambut perak itu berteriak. Melihat jarak antara dirinya dan Lu Ming semakin dekat, dia sangat ketakutan hingga tidak bisa berhenti gemetar. Lu Ming tidak peduli padanya. Dia mengendalikan manik gravitasi dan gravitasi yang kuat menekan tetua berambut perak itu. Kecepatan lelaki tua berambut perak itu bahkan lebih lambat karena gravitasi. Lu Ming langsung menyusulnya. Kecil, aku akan membunuhmu. Melihat Lu Ming tidak berniat melepaskannya, lelaki tua berambut perak itu menjadi marah. Wajahnya berubah saat dia berbalik dan menyerang Lu Ming, bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, ini tidak efektif melawan Lu Ming. Cahaya tombak perak menyala. Tetua berambut perak yang terluka itu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ia nyaris berhasil menangkis 2 gerakan sebelum ia tersapu oleh tombak itu. Tubuhnya meledak, hanya menyisakan kepalanya saat ia melarikan diri dengan panik. Lu Ming mengangkat tangannya dan menusukkan tombak panjang itu. Kepala lelaki tua berambut perak itu meledak, dan tubuh serta jiwanya hancur. Kaisar Naga Abadi Chapter 3802 Bahasa Indonesia
Bab 3802, Bab 3801 Teknik Angin Surgawi, 2 dalam 1. Setelah membunuh lelaki tua berambut perak itu, Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan milik lelaki tua berambut perak itu dan Huang Jiang. Kemudian dia mengeluarkan manik-manik itu lagi dan mulai berpikir. Lu Ming sebenarnya telah memperoleh 3.000 keterampilan rahasia kuno dari mutiara ini. Terlebih lagi, dia dapat merasakan bahwa manik itu berisi badai api yang mengerikan. Sebelumnya, monster itu telah mengaktifkan gumpalan energi dari manik-manik dan membentuk 9 klon untuk menghancurkan dirinya sendiri. Lu Ming sedang mempertimbangkan apakah ia harus mengolah teknik angin surgawi. Iblis tulang senior, menurutmu apakah aku harus mengolah teknik angin surgawi yang agung? Lu Ming bertanya pada iblis tulang. Mengolah. Ini adalah teknik rahasia kuno 3.000. Mengapa kamu tidak mengolahnya? Kata Bon. Tapi, pada akhirnya aku melihat makhluk kuat yang menghancurkan dirinya sendiri. Lu Ming ragu-ragu dan menceritakan apa yang dilihatnya. Jadi, itulah alasannya. Kalau begitu, tidak perlu khawatir. Mengolah teknik angin surgawi pasti tidak akan menyebabkan penghancuran diri. Orang yang Anda sebutkan itu menghancurkan dirinya sendiri karena dia telah berkultivasi ke alam tertentu dan ingin menerobos ke alam yang lebih tinggi. Pada akhirnya, dia gagal dan menjadi gila, yang menyebabkan penghancuran dirinya sendiri. Semakin jauh Anda berkultivasi, semakin sulit untuk berkembang. Menerobos juga berbahaya. Ini normal. Bon menjelaskan. Lu Ming menyadari sesuatu dan akhirnya merasa tenang. Dia khawatir makhluk kuat yang dilihatnya telah menghancurkan dirinya sendiri karena dia telah mengembangkan teknik angin dewa. Sekarang ternyata bukan itu masalahnya, dia bisa berkultivasi dengan tenang. Lu Ming berencana untuk mengolah teknik angin surgawi di sini. Masih ada lebih dari setahun lagi sebelum batas waktu 3 tahun yang telah ditetapkannya. Terlebih lagi, tempat ini dipenuhi angin kencang, jadi itu adalah tempat terbaik untuk mengolah teknik angin surgawi. Itu hanya diberkati oleh surga dan memiliki efek besar pada budidaya teknik angin surgawi. Lu Ming menyimpan manik-manik itu dan diam-diam merenungkan metode kultivasi teknik angin surgawi dalam benaknya. Kemudian, ia mulai berkultivasi. 3.000 teknik rahasia kuno sangat sulit untuk dikembangkan. Bahkan pada level pemula, tingkat kesulitannya sangat mengejutkan. Orang biasa mungkin tidak dapat mencapai ambang batas bahkan setelah berkultivasi seumur hidup. Bahkan orang jenius pun harus menghabiskan banyak waktu untuk menemukan jawabannya sebelum mereka dapat mencapai apapun. Namun, bagi Lu Ming, hal itu tidak terlalu sulit. Pertama, pemahaman Lu Ming berada pada tingkat abnormal. Kedua, Lu Ming telah mengolah lebih dari 500 keterampilan rahasia dan dapat menarik persamaan melalui analogi. Ia memiliki pengalaman mengolah keterampilan rahasia yang tidak dapat dilakukan orang lain. Ketiga, tempat ini dipenuhi angin kencang yang tidak pernah hilang selama ratusan juta tahun. Angin kencang ini ditinggalkan oleh ahli mengerikan yang mengolah teknik angin surgawi. Lu Ming dapat menggunakannya sebagai referensi dan itu setara dengan setengah dari ahli yang memberinya bimbingan. Dengan ketiga kondisi ini, tidak akan sulit bagi Lu Ming untuk berkultivasi ke tingkat pemula. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Sangat cepat, lebih dari setahun telah berlalu. Asyik. Di antara langit dan bumi, suatu sosok melintas dengan cepat. Setiap kali berkedip, ia membawa serta badai yang tak berujung. Lu Ming seperti diselimuti oleh lapisan angin kencang. Kemanapun dia lewat, angin kencang itu akan otomatis menghilang dan tidak memengaruhi Lu Ming sama sekali. Ledakan. Pada akhirnya, Lu Ming menciptakan badai dan menyerang dengan telapak tangannya. Badai itu berubah menjadi kekuatan mengerikan yang membelah kehampaan menjadi berkeping-keping. Astaga! Lu Ming menghela napas panjang dan berhenti. Angin kencang di tubuhnya menghilang. Seperti yang diharapkan dari teknik angin surgawi. Teknik ini sangat kuat sehingga teknik rahasia biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Lu Ming berseru dengan senyum di wajahnya. Setelah lebih dari setahun berkultivasi, Lu Ming akhirnya berhasil mengolah teknik angin surgawi.
Teknik itu berubah menjadi rune seni rahasia dan terintegrasi ke dalam sel. Begitu berhasil mengolahnya, Lu Ming menyadari bahwa kekuatan teknik angin surgawi jauh lebih tinggi daripada keterampilan rahasia biasa. Dengan aktivasi energi terlarangnya, itu lebih kuat daripada keterampilan rahasia asal dengan 3 belenggu terputus. Sepertinya aku harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami teknik angin surgawi di masa mendatang. Lu Ming merenung. Teknik angin surgawi berbeda dari teknik rahasia lainnya. Teknik rahasia lainnya dapat menyatu ke dalam sel dan membiarkan jiwa yang tersebar di dalam sel perlahan memahaminya. Seiring berjalannya waktu, panasnya akan meningkat secara alami. Namun, butuh waktu lama untuk memahami teknik angin surgawi. Lu Ming harus memahaminya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Itu akan menjadi salah satu jurus mematikan Lu Ming. Dan manik ini. Dengan pikirannya, manik bundar itu muncul di tangan Lu Ming. Lu Ming menyebutnya manik angin yang ganas. Tahun lalu, Lu Ming juga meluangkan waktu untuk mempelajari mutiara angin yang ganas. Mutiara angin yang ganas mengandung badai api yang mengerikan. Lu Ming merasa badai itu tak berujung. Jika dilepaskan, badai itu dapat menghancurkan dunia. Sayangnya, angin kencang Pearl mengandung lapisan segel dan sulit melepaskan badai api yang ganas sekaligus. Untuk melepaskan badai air mata di manik-manik itu, dia perlu menggunakan teknik angin surgawi yang hebat. Semakin kuat teknik angin suci, semakin banyak segel yang dapat dirusaknya dan semakin besar badai api yang dapat dilepaskannya. Dengan penguasaan Lu Ming terhadap teknik angin surgawi saat ini, ia juga dapat melepaskan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini jauh melampaui kekuatannya sendiri. Ini bisa digunakan sebagai salah satu jurus mematikan Lu Ming dan dia menyimpannya dengan hati-hati. 3 tahun hampir berakhir. Aku penasaran bagaimana keadaan para jenius dari berbagai ras. Ayo kita keluar dan temui mereka. Lu Ming tersenyum. Sekarang kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, dia berharap untuk bertarung dengan para kesayangan surga dari berbagai ras. Lu Ming menuju pintu keluar. Sekarang setelah ia menguasai teknik angin surgawi, angin kencang tidak lagi efektif melawannya. Kecepatannya jauh lebih cepat dan ia meninggalkan galaksi-galaksi dalam waktu singkat. Setelah beberapa saat, ia kembali ke Sekte Pedang Kota Plenty. Begitu Lu Ming kembali ke Sekte Pedang Kota Berlimpah, pemimpin Sekte Wang tahu dan segera bergegas menemui Lu Ming. Master Sekte Wang, akhirnya kau berani datang menemuiku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Master Sekte Wang tersenyum kecut. Saudara Mu Yun, mohon maafkan kami. Sekte Pedang Kota Berlimpah kami hanyalah kekuatan biasa, sementara para kesayangan surga itu berasal dari ras-ras kuat di daftar 10.000 klan di tanah yang tidak ternoda. Jika aku melawan mereka, Sekte Pedang Kota Berlimpah akan segera menghilang dari alam semesta yang tidak ternoda. Sebenarnya, Lu Ming bisa memahami Master Sekte Wang. Ras-ras yang kuat itu memang bukan orang-orang yang bisa disinggung oleh Sekte Pedang Kota Berlimpah. Dia baru saja mengeluh sekarang. Pemimpin Sekte Wang, bagaimana kabar para kesayangan surga dari ras lain? Apakah Anda datang ke zona bintang laut besi? Lu Ming bertanya. Mereka ada di sini, tentu saja mereka ada di sini, dan jumlahnya banyak. Sejak kepergianmu, banyak sekali bakat tertinggi dari seluruh penjuru alam semesta telah berkumpul di sini, kata Master Sekte Wang. Beberapa dari mereka ingin menantangmu, sementara beberapa dari mereka hanya datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Tetapi kamu tidak ada di sini. Perjanjian 3 tahun telah dibuat, jadi para penguasa ini akan tetap berada di kelompok area bintang laut besi. Mereka mengira Putri Elf Ling Yue berada di kelompok area bintang laut besi, jadi mereka mencarinya kemana-mana, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Namun, kelompok bintang laut besi telah sangat ramai dalam beberapa tahun terakhir. Jarang sekali bakat-bakat hebat berkumpul bersama, jadi kami sering mengadakan berbagai pertemuan dan belajar satu sama lain. Kami menunggu pengangkatan Anda selama 3 tahun. Setelah penjelasan pemimpin Sekte Wang, Lu Ming mendapat gambaran kasar tentang situasi beberapa tahun terakhir. Kaisar Naga Abadi Chapter 3803 Bahasa Indonesia. Bab 3803, Penggembala Awan ada di sini.
tidak perlu bertarung. Setelah penjelasan pemimpin Sekte Wang, Lu Ming mendapat gambaran kasar. Apakah ada pertemuan para talenta Supreme baru-baru ini? Lu Ming bertanya, apakah kamu ingin mengambil inisiatif untuk menemukannya? Kata pemimpin Sekte Wang, mereka sudah datang mencariku. Aku tidak bisa terus berdiam diri. 3 tahun sudah hampir berakhir. Sudah waktunya untuk keluar dan menemui mereka. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Saudara Mu Yun, izinkan saya memberi Anda peringatan. Anda tidak boleh ceroboh. Meskipun tidak ada jenius mengerikan di atas ranah Kaisar Surgawi, ada beberapa tokoh menakutkan dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Sangat mudah bagi seorang Kaisar Semu untuk membunuh seorang Kaisar Surgawi. Master Sekte Wang mengingatkannya dengan wajah serius. Meskipun Lu Ming sangat berbakat, kultivasinya masih sedikit lemah. Master Sekte Wang khawatir Lu Ming tidak akan sebanding dengan bakat-bakat tertinggi itu. Terima kasih atas perhatianmu, Master Sekte Wang. Aku tahu apa yang harus kulakukan, kata Lu Ming. Melihat betapa percaya diri Lu Ming, pemimpin Sekte Wang tidak berusaha membujuknya lagi. Akan ada pertemuan para elit di planet Kun. Kau akan tiba tepat waktu jika kau pergi sekarang. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Dia tidak berhenti dan langsung menuju planet Kun. Di planet Kun, ada Danau Kunming. Danau itu sebening cermin. Orang bisa melihat banyak ikan suci yang belum berubah berenang di danau itu. Ada sebuah pulau kecil di tengah danau. Pada saat itu, banyak orang jenius berkumpul di pulau itu. Para teladan ini berasal dari berbagai ras dan mereka semua ada di sini untuk Lu Ming. Selama beberapa tahun terakhir, mereka belum menemukan Putri Elf. Oleh karena itu, mereka sering mengadakan pertemuan dan bertarung satu sama lain sambil menunggu kedatangan Lu Ming. Tentu saja, selain bakat tertinggi dari berbagai ras, ada juga bakat tertinggi dari 18 kekuatan di grup zona bintang laut besi. Tentu saja, orang-orang ini tidak datang untuk menantang Lu Ming. Mereka datang untuk berteman dengan para jenius dari berbagai ras. Ada arena pertarungan di tengah pulau. 2 pemuda sedang bertanding di arena pertarungan. Keduanya memiliki kultivasi dewa-dewa tingkat 9, kekuatan tempur mereka hampir sama. Mereka saling bertukar pukulan, dan pertarungannya sangat seru. Di sekitarnya banyak pemuda yang minum-minum dan menonton pertandingan sambil berbincang-bincang. Apakah kalian pikir Mu Yun akan muncul? Sudah hampir 3 tahun. Hehe, menurutmu dia akan muncul lagi? Alasan dia mengatakan akan bertarung lagi dalam 3 tahun hanya untuk mencari alasan untuk menunda waktu. Sekarang para jenius dari semua ras telah berkumpul, bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk muncul? Aku juga berpikir begitu. Lebih baik jika orang itu tidak muncul. Mulai sekarang, reputasinya akan hancur. Putri Elf tentu saja tidak akan menikahi orang seperti itu. Bahkan jika dia muncul, ada banyak orang yang bisa menekannya dan membuatnya kehilangan muka. Dia berani bicara besar dan menolak Putri Peri. Memangnya dia siapa? Semua orang berdiskusi. Ketika mereka membicarakan Lu Ming, beberapa orang mencibir dan mengejeknya sementara yang lain memiliki tatapan dingin di mata mereka. Hati orang-orang ini rumit. Jika Lu Ming setuju menikahi Putri Peri, mereka akan merasa tidak senang. Mereka akan berpikir bahwa Lu Ming tidak memiliki hak untuk memukul dan membunuhnya. Akan tetapi, mereka bahkan lebih tidak senang karena Lu Ming menolak Putri Elf itu. Mereka telah berusaha keras untuk merayunya, tetapi Lu Ming menolak mereka. Bukankah itu berarti mereka bahkan lebih sampah, mengejar hal-hal yang tidak diinginkan orang lain? Singkatnya, mereka ingin menekan Lu Ming dan membuatnya kehilangan muka. Dengan cara ini, karena mereka akan memiliki muka, pernikahan antara Lu Ming dan Putri Elf tidak akan terjadi. Itu seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Lihat, siapa itu? Tiba-tiba seseorang menunjuk ke arah danau di timur dan berteriak. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah itu. Di sebelah timur, di danau, seorang pemuda berjalan di atas ombak, tampak sangat percaya diri. Pria muda ini adalah Lu Ming. Itu penggembala awan. Dia akhirnya muncul. Aku tidak menyangka dia benar-benar berani menunjukkan dirinya. Bagus sekali. Banyak orang berdiri, mata mereka dingin.
Kedua pemuda yang tengah beradu tinju di atas ring juga berhenti dan menatap Luming. Asyik, kecepatan Luming sangat cepat. Dia tiba di pulau itu hanya dalam beberapa langkah. Dia melompat di udara dan mendarat di arena pertarungan di tengah pulau. Kedua pemuda di surga pertempuran buru-buru mundur, tidak berani menghadapi Luming. Faktanya, ada banyak teladan di tempat kejadian tetapi tidak banyak yang berani melawan Luming. Bagaimanapun, Luming telah mengalahkan Po Xiao Dao, seorang kesayangan surga yang terkenal di antara para kaisar semu. Kekuatannya jelas terlihat oleh semua orang. Secara serentak, tatapan semua orang tertuju pada Luming. Mu Yun, akhirnya kau datang juga. Lawan aku lagi. Sebuah suara terdengar, dan dengan kilatan cahaya ungu, seorang pemuda muncul di arena pertarungan. Prefektur Matahari Ungu. Pemuda ini berasal dari negara Matahari Ungu. Dia akan pergi ke negara Matahari Ungu untuk bertempur. Kudengar Ki Ungu Timurnya telah mencapai terobosan lain. Dia ingin mengalahkan Mu Yun dan mendapatkan kembali kehormatannya. Negara Matahari Ungu dianggap sebagai tokoh papan atas. Tidak banyak orang yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Banyak orang sedang berdiskusi. Luming melirik ke arah negara Matahari Ungu dan menggelengkan kepalanya. Kau bukan tandinganku. Tidak perlu bertarung lagi. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku bukan tandinganmu jika kau belum pernah bertarung denganku? Luming, kau terlalu percaya diri. Kata Zi Yangsu. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ungu, dan keinginannya untuk bertarung sangat kuat. Setelah dikalahkan oleh Luming, dia tidak patah semangat. Sebaliknya, dia belajar untuk menjadi pemberani setelah mengetahui rasa malu. Dia mencapai terobosan dalam teknik Ki Ungu Timur dan kekuatan tempurnya meningkat ke tingkat yang lain. Saat itu, tidak mudah bagi Luming untuk mengalahkannya. Ada batasan berapa banyak orang yang lebih kuat darinya. Sekarang setelah kekuatan tempurnya meningkat, dia yakin bahwa dia dapat bersaing dengan Luming. Ini, apakah itu cukup? Luming tidak tertarik berbicara dengan negara Matahari Ungu. Dia segera melepaskan auranya. Mata negara Matahari Ungu itu terbelalak. Dewa, dewa tingkat 7. Suara Zi yang terdengar serak dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia ingat dengan jelas bahwa dalam kontrak sumber daya, Luming hanya seorang dewa-dewa tingkat kelima. Pada akhirnya, Luming memanfaatkan tekanannya dan berhasil menerobos, mencapai dewa-dewa tingkat ke-6 dan kemudian mengalahkannya. Namun sudah berapa lama sejak aliansi sumber daya? Hanya beberapa tahun berlalu dan Luming telah membuat terobosan lainnya. Alam dewa surgawi, kapan menjadi begitu mudah untuk ditembus? Kuncinya adalah ketika Luming berada di tahap ke-6 alam dewa surgawi, kekuatan tempurnya sudah sangat mengerikan. Untuk seorang jenius seperti itu, setiap kali ia berhasil mencapai tahap berikutnya, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Yang juga berarti bahwa setelah Luming berhasil mencapai tingkat ke-7 dewa surgawi, dia sama sekali bukan tandingan Luming. Tidak heran Luming berkata kalau dia bukan tandingan Luming dan tidak perlu baginya untuk meneruskan pertarungan. Memang, tidak perlu lagi berkelahi. Kalaupun mereka berkelahi, mereka hanya akan minta dipermalukan. Pada saat ini, semangat juang dari Prefektur Matahari Ungu menghilang tanpa jejak, dan ekspresi putus asa muncul di mata mereka. Asyik, negara Zi yang berbalik dan meninggalkan planet Kun. Hatinya sudah kacau. Ia perlu mencari tempat untuk menyesuaikan keadaan pikirannya. Ia tidak ingin menyaksikan pertempuran yang akan datang. Negara Matahari Ungu benar-benar pergi. Apa yang terjadi? Kita bahkan belum bertarung, dan dia sudah kehilangan semangat juangnya. Sungguh sia-sia. Terjadi kegaduhan di tempat kejadian. Kebanyakan orang tidak mengerti mengapa negara Matahari Ungu pergi begitu saja. Mereka tidak tahu bahwa kultivasi Luming telah meningkat dari Dewa Surgawi tingkat ke-5 ke Dewa Surgawi tingkat ke-7 hanya dalam beberapa tahun saja. Jika mereka tahu, seperti apa ekspresi mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 3804 Bahasa Indonesia. Bab 3804, Klan Asal Ungu dan Klan Yin. Dasar sampah. Dia aib bagi suku Ziying. Seorang pemuda berjubah ungu sedang duduk di kursi di tengah kerumunan. Suaranya yang dingin dan menghina keluar dari mulutnya. Banyak orang memandang orang ini dengan ekspresi muram.
Karena mereka mengenali siapa orang ini. Si jenius mengerikan dari klan sumber ungu, si Taichang. Klan asal ungu menduduki peringkat ke-67 di antara 10.000 klan di tanah yang tak ternoda, bahkan lebih kuat dari klan Xiying. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, klan sumber ungu dan klan Xiying adalah klan yang sama. Namun, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, kedua klan tersebut terpecah dan menjadi klan sumber ungu dan klan Xiying. Kedua ras yang terpisah itu sama-sama menduduki peringkat 100 teratas dari 10.000 ras di tanah yang belum ternoda, yang menunjukkan betapa mengerikannya mereka. Namun, klan Ziyuan selalu percaya bahwa mereka adalah garis keturunan ortodoks dan memandang rendah klan Xiying, itulah sebabnya Zi Taichang mengejek mereka. Setelah mengejeknya, Zi Taichang berdiri, matanya memancarkan cahaya ungu. Dia melangkah maju dan mendarat di atas ring pertarungan. Zi Taichang akan segera bergerak. Mata banyak orang berbinar. Basis kultivasi Zi Taichang juga berada pada level kuasi kaisar, namun reputasinya lebih tinggi dari Po Xiaodao dan negara Ziyang, dan kekuatan bertarungnya juga lebih kuat. Terutama beberapa orang kesayangan surga yang berkuasa. Mereka semua tersenyum. Serangan Zi Taichang sudah cukup untuk menguji kekuatan Lu Ming sehingga mereka bisa memberi tanggapan. Ledakan. Tubuh Zi Taichang diselimuti oleh lapisan cahaya ungu, memancarkan aura mewah. Penampilannya sangat mirip dengan negara matahari ungu. Mereka akan menyerang, cepat. Banyak orang mengeluarkan giok Dewa Mimpi dan memulai siaran langsung. Banyak orang di seluruh jagat raya segera menerima berita itu dan membuka giok Dewa Mimpi untuk menyaksikan pertempuran itu. Mu Yun, lakukanlah. Gunakan semua kekuatanmu. Aku akan menindasmu di depan semua orang. Zi Taichang berbicara dengan cara yang sangat sombong. Mari kita lihat apakah kau mampu memaksaku menggunakan kekuatan penuhku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Sombong. Kekuatan surgawi awan ungu, Ki ungu yang terbit dari timur. Zi Taichang berteriak dan mengepalkan tinjunya ke udara. Dua gumpalan Ki ungu terbang dari langit yang jauh dan ditangkap oleh Zi Taichang. Dia juga menggunakan Ki ungu yang terbit dari timur, yang persis sama dengan yang ada di negara Ziyang. Tampaknya kedua ras itu berasal dari asal yang sama. Membunuh. Sepasang sayap ungu mengembun di punggung Zi Taichang. Dengan kepakan sayap, sosoknya seperti sambaran petir ungu saat ia menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, dua gumpalan Ki ungu di tangannya berubah menjadi dua pedang dewa ungu dan menebas ke arah Lu Ming. Ruang itu teriris-iris bagaikan kertas oleh pedang ungu. Ledakan, ledakan, serangan Lu Ming sangat sederhana. Dia menyambutnya dengan pukulan. Saat dia melancarkan gerakannya, Lu Ming telah mengaktifkan kekuatan tempur 5 kali lipat. Dentang. Dentang, tinju Lu Ming seperti dua palu besar, menghantam pedang Dewa Ungu. Sebuah ledakan dahsyat meletus, dan kedua sosok itu mundur dengan cepat saat kekuatan menyebar ke segala arah. Namun, Lu Ming hanya mundur 3 langkah sebelum ia berhasil menenangkan diri. Sebaliknya, Zi Taichang mundur beberapa lusin langkah sebelum ia terhuyung dan menenangkan diri. Saat dia berhasil menenangkan diri, wajahnya sudah merah. Dia benar-benar dirugikan pada langkah pertama. Dia cukup kuat, sedikit lebih kuat dari negara matahari ungu. Namun, melawan diriku yang sekarang, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Lu Ming punya pikiran. Baru saja, Lu Ming bahkan belum menggunakan manik gravitasi. Dia telah menekan Zi Taichang hanya dengan kekuatan kultivasinya sendiri. Perlu diketahui bahwa prefektur Matahari Ungu sudah mampu membunuh Kaisar Surgawi tingkat pertama yang normal. Zi Taichang bahkan lebih kuat dari prefektur Matahari Ungu. Dia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Surgawi tingkat pertama. Dia adalah monster yang menakutkan, jauh di luar jangkauan orang biasa. Namun, Lu Ming telah menekannya dengan kekuatannya sendiri. Baju zirah surgawi asal ungu. Zi Taichang mengeluarkan desisan panjang saat rambut ungunya berkibar tertiup angin. Sebuah baju besi muncul di tubuhnya dan melilitnya. Ini adalah harta karun rahasia yang disempurnakan oleh klan sumber ungu. Setelah dipakai, harta karun ini dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang, meningkatkan kemampuan menyerang dan bertahan seseorang satu tingkat lebih tinggi. Ledakan.
Setelah mengenakan baju zirah dewa asal ungu, Zi Taichang menyerbu ke arah Lu Ming bagaikan seekor naga yang ganas. Dua pedang ungu di tangannya bahkan lebih kuat. Mereka bersiul dan menebas Lu Ming. Menarik, sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Dia masih tidak menggunakan manik gravitasi. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan terlarang untuk melawan. Lu Ming bergegas maju, seluruh sel dalam tubuhnya bergetar. Selain teknik angin surgawi, semua keterampilan rahasia ofensif lainnya berkumpul di tinjunya dan meledak terus-menerus. Kekuatan tinju yang dahsyat memicu badai spasial yang menghancurkan Zi Taichang. Ledakan-ledakan-ledakan. Keduanya beradu jurus dengan hebat dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan wajah banyak orang berubah. Banyak orang yang menyaksikan pertempuran melalui ilusi giok surgawi juga memiliki ekspresi serius. Tingkat kekuatan tempur ini telah sepenuhnya melampaui ranah dewa surgawi. Kaisar surgawi tingkat pertama biasa akan merasa sulit untuk ikut campur dalam pertempuran seperti itu. Selama mereka mendekat, mereka mungkin akan terluka. Dia sudah dapat dianggap sebagai monster tingkat atas di alam semesta purba. Akan tetapi, meskipun kekuatan tempur Zi Taichang telah meningkat dengan bantuan baju zirah surgawi asal ungu dan dia mampu melawan Lu Ming untuk sementara waktu, dia masih belum sebanding dengan Lu Ming. Setelah bertukar puluhan pukulan, tinju Lu Ming mendarat di baju zirah dewa asal ungu di dada Zi Taichang. Di tangan Lu Ming, ada ratusan teknik rahasia ofensif dan kekuatan terlarang. Semuanya meledak. Bahkan dengan pertahanan yang luar biasa dari armor ungu, armor itu tidak mampu menahan serangan ini. Tempat di mana armor itu terkena serangan runtuh, dan kekuatan yang mengerikan menghantam tubuh Zi Taichang. Dia mengerang dan terlempar seperti bola meriam, darah menyembur dari mulutnya. Sekarang dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, Lu Ming tidak akan memberinya kesempatan lagi. Sosoknya mengikuti dari dekat di belakang Zi Taichang saat dia menyerang ke depan, tinjunya menghujani seperti badai yang dahsyat. Meskipun Zi Taichang mengerahkan seluruh tenaganya untuk menangkis, ia hanya mampu menangkis beberapa serangan. Ia kemudian dipukul beberapa kali, dan tubuhnya terlempar keluar dari panggung. Ia memuntahkan banyak darah. Lebih dari selusin pelindung tulang telah rusak, dan bahkan pelindung dewa ungunya pun retak. Zi Taichang telah kalah dan itu merupakan kekalahan yang sangat menyedihkan. Hal ini membuat sebagian besar orang yang menonton pertempuran tersebut memiliki ekspresi jelek. Kekuatan tempur Mu Yun meningkat lagi. Dia bahkan lebih kuat daripada saat bertarung dengan pisau patah. Itu benar. Terakhir kali dia bertarung dengan Po Xiao Dao, dia menggunakan dua mutiara batu yang dapat melepaskan gravitasi. Namun kali ini, dia tidak menggunakannya. Dengan kata lain, dia masih memiliki kartu truf. Ekspresi semua orang menjadi lebih serius saat mereka berdiskusi. Siapa lagi yang ingin bertarung? Lu Ming berdiri di gelanggang pertarungan dan terus memberikan tantangan, semangat juangnya membumbung tinggi. Sebagian besar anak muda yang hadir saling berpandangan, dan pada akhirnya, mereka semua memandang beberapa orang. Meskipun ada banyak teladan yang hadir, tidak banyak yang mampu bertarung dengan Lu Ming. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, seorang pemuda berdiri, jubah panjangnya berkibar tertiup angin. Itu pembantaian 19, orang yang membunuh klan Yin. Banyak orang mengenali pemuda ini. Klan Sayin menduduki peringkat ke-56 dalam daftar 10.000 klan di tanah yang tidak tercemar. Itu adalah klan yang bahkan lebih kuat daripada klan Sumber Ungu. Pembantaian 19, yang telah membunuh klan Yin, adalah salah satu yang terbaik di antara klan Yin. Dia sangat kuat dan terkenal di antara para favorit surga Kaisar Semu di alam semesta purba. Ini karena orang ini sudah hampir menjadi favorit surga dalam peringkat 100 Kaisar Semu teratas. Kaisar Naga Abadi Chapter 3805 Bahasa Indonesia. Bab 3805, keberadaan yang dekat dengan peringkat 100 Kaisar Semu teratas. Daftar 100 Kaisar Kuasi teratas bukanlah daftar resmi. Itu adalah daftar yang dibuat banyak orang di waktu luang mereka. Itu adalah tiruan dari daftar kebanggaan surga alam semesta dan mencantumkan 100 tingkat kebanggaan surga Kaisar Kuasi.
100 orang favorit surga tingkat Kaisar Semu ini dapat dikatakan sebagai puncak tingkat Kaisar Semu. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan dan kuat. Adapun pembantaian 19, yang telah membunuh klan Yin, dia merupakan favorit surga yang tak tertandingi dan hampir masuk dalam peringkat 100 Kaisar Semu teratas. Semua orang memasang ekspresi penuh harap di wajah mereka, berharap pembantaian 19 akan mampu menekan Lu Ming. Pembantaian 19 melangkah di udara dan mendarat di gelanggang pertarungan, berdiri di hadapan Lu Ming. Niat membunuh yang dingin dan mengerikan memenuhi udara, menyebabkan suhu seluruh dunia turun. Mu Yun, bagus sekali. Ini pertama kalinya aku melihat dewa-dewa tingkat ketujuh dengan kekuatan tempur seperti itu. Aku akan menekanmu dan menginjak-injak harga dirimu untuk membuat reputasiku yang tak terkalahkan diketahui. Bantu aku masuk dalam daftar peringkat 100 teratas Kaisar Semu. Pembantaian 19 menaruh tangannya di belakang punggungnya dan tampak seolah-olah dialah satu-satunya di dunia. Tak perlu dikatakan, orang ini adalah orang yang sangat sombong. Lu Ming hampir tertawa. Orang ini bahkan belum masuk ke dalam 100 Kaisar Semu teratas, namun dia begitu percaya diri. Oleh karena itu, Lu Ming langsung berkata, kamu bahkan tidak masuk dalam daftar 100 Kaisar Semu teratas, tetapi kamu bertindak begitu arogan. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Apa yang baru saja kamu katakan? Wajah Slaughter Nineteen menjadi gelap, dan niat membunuhnya bertambah dingin. Baiklah, aku akan membuatnya lebih sederhana. Aku bilang kau sampah, kau mengerti. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Bocah, beraninya kau menghinaku. Kau cari mati saja. Pembantaian 19 melompat seperti kucing yang ekornya diinjak. Dia menatap Lu Ming dengan ekspresi ganas. Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dua rune muncul di telapak tangannya dan dia menyerang Lu Ming. Kedua rune itu memancarkan fluktuasi yang mengerikan dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Mereka langsung menghancurkan kehampaan dan menekan Lu Ming. Namun, Lu Ming melayangkan dua pukulan dan kedua rune itu hancur. Akan tetapi, ini hanyalah awal dari serangan pembantaian 19. Anjing laut pembantai, anjing laut pembunuh mutlak. Bunuh! Teriak Slaughter Nineteen sambil melambaikan tangannya. Rune muncul di sekeliling mereka, yang masing-masing bersinar dengan cahaya surgawi dan dipenuhi dengan niat membunuh. Ledakan. 9 rune berturut-turut berkumpul dan melesat ke arah Lu Ming. Kekuatan rune itu berkali-kali lipat lebih kuat dari 2 rune sebelumnya. Klan anjing laut pembantaian lahir dengan kemampuan mengendalikan anjing laut pembantaian. Kekuatan Sen yang mereka kembangkan adalah kekuatan Sen pembantaian. Keterampilan rahasia asal yang mereka bangkitkan adalah segel pembantaian. Jika mereka mengembangkannya hingga puncak, mereka dapat membunuh dunia. Itu sangat mengerikan. Kemanapun lambang pembantaian itu lewat, kekosongan itu terus-menerus hancur. Lambang itu membawa kekuatan penghancur saat menyerang Lu Ming. Ledakan, ledakan, Lu Ming mengepalkan tinjunya dan mencoba menahannya. Namun, saat tinjunya mendarat di segel pembunuh, dia merasakan gelombang kekuatan pembunuh yang mengerikan menyerbu ke arahnya. Tubuh Lu Ming gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Penggembala awan terpaksa mundur. Dia dirugikan, dia akan kalah. Paragon di sekitarnya melonjak kegirangan saat mereka melihat Lu Ming didorong mundur. Mereka semua adalah para jenius dari berbagai ras besar, tetapi selama kurun waktu ini, mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka karena Lu Ming, seorang murid sekte pedang kota yang berlimpah. Mereka sangat sedih. Pada saat ini, melihat bahwa Lu Ming akhirnya dirugikan, mereka tentu saja gembira dan tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Segel pembunuh yang digunakan untuk membunuh klan Yin memang kuat. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Bakat ras-ras ini sangat mengerikan. Jika Lu Ming tidak mengandalkan manik gravitasi, dia tidak akan sebanding dengan pembantaian 19. Bukan karena Lu Ming terlalu lemah, tetapi lawannya terlalu kuat. Di mana Lu Ming berada di masa lalu? Itu hanya dinasti suci kekosongan besar, kekuatan setingkat alam semesta semu. Berapa banyak jenius yang mungkin dimilikinya? Kekosongan besar dinasti suci tidak ada apa-apanya di alam semesta purba yang luas.
Itu hanya setitik debu. Akan tetapi, lawan yang dihadapinya sekarang adalah seorang jenius tingkat atas di seluruh jagat raya purba. Sulit untuk menghitung berapa banyak kekuatan dan kejeniusan yang ada di alam semesta. Adapun pembantaian 19, dia menduduki peringkat mendekati posisi ke-100 di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya dan para jenius kuasi kaisar. Orang semacam ini juga memiliki peluang tertinggi, memiliki bakat yang mengerikan, dan kekuatan tempurnya tidak normal. Tentu saja tidak mudah untuk menghadapi mereka. Bagi Luming untuk mampu menahannya dengan seorang dewa surgawi tingkat ke-7, itu sudah menunjukkan betapa mengerikannya tubuh tabu itu. Namun, di alam semesta yang luas, ada banyak sekali keajaiban. Adalah normal bagi sebagian orang untuk dapat bersaing dengan tubuh tabu pada level yang sama. Oleh karena itu, pembantaian 19 sangat bangga. Dia berhak untuk bangga. Membunuh. Setelah melihat Luming dipaksa mundur, aura Slaughter Nineteen menjadi semakin ganas. Satu demi satu, rune Slaughter terbang ke arah Luming. Manik gravitasi. Jantung Luming berdebar kencang. Ia melambaikan tangannya dan manik gravitasi itu terbang keluar. Namun, Luming tidak menggunakan 3 manik gravitasi. Dia hanya menggunakan 2. 2 manik gravitasi cukup untuk menangani pembantaian 19 orang. Asyik, 2 manik gravitasi memancarkan gravitasi kuat yang menyelimuti pembantaian 19. Merusak. Kill. Slaughter Nineteen meraung dan segel pembantaian meledak. Beberapa segel benar-benar berubah menjadi pedang pembunuh, memotong kekosongan dan mencoba menghancurkan gravitasi. Dia jelas sudah siap. Dia telah melihat pertarungan antara Luming dan pisau jelek itu. Luming adalah satu-satunya yang memiliki batu mutiara yang dapat melepaskan gravitasi, jadi dia sudah waspada. Namun, ia masih meremehkan manik gravitasi. Walau pedang pembunuh telah membelah kehampaan, ia tidak menembus gravitasi. Gravitasi yang kuat menekannya, membuat tubuhnya bergetar. Segel pembantaian di sekitarnya juga bergetar. Segel pembunuh yang menyerang Luming juga bergetar dan kecepatannya jauh lebih lambat. Luming menghindari beberapa serangan segel pembantaian dalam sekejap. Tubuhnya seperti cahaya yang berkedip-kedip dan bayangan yang lewat saat ia menyerang ke arah pembantaian 19, meninju dengan kedua tinjunya. Membunuh. Pembantaian 19 meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya. Segel pembantaian di sekelilingnya berputar cepat dan bersinar dengan cahaya surgawi. Satu demi satu, mereka melesat ke arah Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming mengayunkan tinjunya dan beradu langsung dengan anjing laut pembunuh. Dalam sekejap, keduanya telah bertukar puluhan pukulan. Akhirnya, beberapa segel pembunuh tidak dapat menahan serangan Luming dan hancur berkeping-keping oleh tinjunya. Segel pembantaian itu bagaikan aliran air yang deras. Luming melawan arus dan menerobos aliran air, mendekati pembantaian 19. Pada akhirnya, Luming berhasil menghancurkan segel pembunuh terakhir milik Slaughter Nineteen dengan satu pukulan. Kekuatan tinju yang dahsyat menghantam tubuh Slaughter Nineteen. Dengan geraman teredam, tubuhnya terlempar keluar dari arena pertarungan dan mendarat di pulau kecil. Dia batuk seteguk darah dan tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Dia terluka parah akibat pukulan Luming. Luming telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia pasti akan terbunuh. Pembantaian 19 dikalahkan. Wajah Paragon itu sangat jelek. Bahkan pembantaian 19 bukanlah tandingan Luming. Siapa lagi yang bisa menjadi tandingannya? Kaisar Naga Abadi Chapter 3806 Bahasa Indonesia. Bab 3806, Bab 3806 tidak dapat menahan satu pukulan pun. Suasana di Pulau Kunming tenang. Orang-orang di alam semesta yang menyaksikan pertempuran melalui mimpi Dewa Jade juga terdiam. Kekuatan tempur Luming benar-benar mengejutkan mereka. Bagi seorang dewa surgawi tingkat ke-7 yang memiliki kekuatan tempur seperti itu, sungguh mengejutkan. Siapa lagi yang ingin bertarung? Luming berdiri di ring pertarungan dan terus menantangnya. Akan tetapi, tidak seorang pun di sekitar panggung pertempuran menerima tantangan itu. Hari ini, tidak ada jenius yang tak tertandingi dari 100 kaisar kuasi teratas yang datang.
Yang terkuat hanya beberapa jenius yang dekat dengan 100 kaisar kuasi teratas. Namun, bahkan pembantaian 19 bukanlah tandingan Lu Ming. Apa hasilnya bisa berubah jika orang lain naik? Tatapan mata Lu Ming menyapu seluruh pemandangan. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa beberapa orang memiliki keinginan kuat untuk bertarung. Mereka ingin menyerang tetapi ragu-ragu. Tidak ada orang lain. Pantas saja kau tidak punya nyali untuk mengejar putri peri. Kau datang untuk mencari masalah denganku dan memamerkan keunggulanmu. Sayangnya, kau telah menemukan orang yang salah. Suara Lu Ming terdengar oleh semua orang. Menjijikkan. Orang terkutuk ini. Para penguasa muda di sekitar mereka menggertakkan gigi. Kata-kata Lu Ming bagaikan tamparan di wajah mereka, membuat mereka merasa malu. Mereka tidak sabar untuk segera maju dan melawan Lu Ming sampai mati. Namun, saat memikirkan kemampuan Lu Ming, mereka menahan diri. Mereka sangat cemberut. Siapa yang tahu bahwa seorang murid sekte pedang kota yang berlimpah bisa bersikap tidak normal? Kalau mereka tahu, mereka tidak akan mengerahkan begitu banyak orang dan datang terburu-buru. Sekarang, sungguh sulit untuk mundur. Banyak orang yang menonton. Bahkan para putri peri pun menyaksikannya. Beberapa dari mereka bahkan ingin mematikan giok surgawi mimpi. Namun, jika mereka mematikannya sekarang, bukankah itu berarti mereka takut pada Lu Ming dan telah mengakui kekalahan? Mereka bahkan tidak berani membuka giok surgawi mimpi. Melihat seorang paragon yang menatapnya dengan marah, Lu Ming tampak tenang dan kalem. Ia tersenyum dan berkata, "Aku tahu ada beberapa ahli di antara kalian. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu kesempatan. Jika kalian ingin bertarung, datanglah padaku bersama-sama." Apa? Lu Ming sebenarnya meminta mereka untuk menyerang bersama. Mendengar ini, banyak orang yang marah pada awalnya. Dia dipandang rendah dan dihina. Ada apa? Tidak berani. Ayo, aku akan mengambil semuanya. Lu Ming melanjutkan. Anda sendiri yang mengatakannya, jangan salahkan kami karena menindas Anda dengan angka-angka kami. Seseorang berbicara. Dia tergoda. Benar, karena dia sangat percaya diri, mari kita bertanding dengannya. Yang satu lagi berbicara. Omong kosong sekali, kalau mau berkelahi ya berkelahi saja. Kata Lu Ming. Karena dia ingin bertarung, kami akan memenuhi keinginannya. Seorang pemuda botak mengambil alih pimpinan dan bergegas memasuki ring pertarungan. Begitu pemuda botak itu bergerak, yang lain segera mengikutinya dan menyerbu ke gelanggang pertarungan. Tentu saja, para tokoh yang hadir tidak berbondong-bondong maju seperti kawanan lebah. Hanya 3 pemuda yang naik ke panggung. Ketiga pemuda ini semuanya adalah kesayangan surga yang setara dengan Slaughter Nineteen. Mereka semua sangat kuat. Anak ini punya omongan yang sangat besar. Dia ingin bertarung 1 lawan 3. Apakah dia pikir kekuatan tempurnya sebanding dengan para jenius di daftar 100 calon kaisar teratas? Seseorang mengemukakan pendapatnya dalam mimpi Dewa Jade. Bakat anak ini memang luar biasa. Jika kultivasinya lebih kuat, dia bisa dengan mudah masuk 100 besar daftar calon kaisar. Tapi sekarang, dia masih sedikit kurang. Orang lain menyarankan. Namun, saat orang-orang itu sedang ngobrol, mata mereka masih terpaku pada gambar yang diproyeksikan oleh giok Dewa Mimpi. Pulau Kunming, di arena pertarungan. Ledakan. Lu Ming dan ketiga pahlawan terlibat dalam pertempuran sengit. 4 sosok terlibat pertarungan sengit di atas ring pertarungan. Namun, Lu Ming masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya menggunakan 2 manik gravitasi. Dengan cara ini, kedua belah pihak tampak berimbang, dan pertempurannya sangat sengit. Langit dan bumi bergemuruh saat keempat sosok itu berkedip dan bertabrakan satu sama lain. Setiap kali mereka bertabrakan, kekuatan yang mengerikan akan muncul dan menyapu ke segala arah. Namun, area ini dilindungi oleh lapisan formasi yang dapat menghalangi kekuatan ini. Ini juga alasan mengapa para jenius ini memilih untuk bertarung di sini. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka, mereka bisa meledakkan sebuah planet kapan saja. Kerusakan yang akan mereka timbulkan akan terlalu besar. Keempatnya saling bertukar ratusan jurus berturut-turut. Awalnya, sulit untuk menentukan pemenangnya. Setelah beberapa ratus gerakan,
kekuatan suci ketiga kesayangan surga itu berangsur-angsur habis. Lu Ming mulai menguasai keadaan. Wah, akhirnya, paragon pertama terkena Lu Ming dan terlempar keluar arena. Salah satu dari mereka terlempar. Dengan satu orang yang kurang, mereka bukan tandingan Lu Ming. Tak lama kemudian, satu lagi terlempar. Yang satu lagi bahkan lebih lemah, dan setelah 2 gerakan, dia juga terlempar. Ketiga kesayangan surga itu semuanya terluka dan mereka batuk darah. Mereka terlempar keluar dari arena pertarungan. Lu Ming masih memenangkan pertempuran. Suasana menjadi sunyi senyap. Semua kesayangan surga menunjukkan ekspresi buruk. Ketiga ahli hebat itu telah dikalahkan bahkan ketika mereka bergabung. Mungkinkah kekuatan tempur Lu Ming benar-benar telah memasuki 100 kaisar semu teratas? Tentu saja ada beberapa pengecualian, seperti para jenius lokal dari grup zona bintang laut besi. Orang-orang ini bersukacita dalam hati mereka. Para ahli kesombongan surga dari berbagai ras semuanya tinggi dan perkasa. Mereka tidak memandang rendah mereka. Meskipun mereka berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan mereka, para ahli kesombongan surga tidak memandang mereka dengan mata. Ketika mereka memandang mereka, mata mereka selalu dipenuhi dengan penghinaan. Namun, demi masa depan mereka, para jenius dari grup zona bintang laut besi harus menyenangkan orang-orang ini tanpa malu-malu. Namun, di dalam hati mereka, mereka sebenarnya tidak senang. Mereka hanya tidak berani menunjukkannya. Sekarang mereka melihat orang-orang ini ditekan oleh para elit grup zona bintang laut besi, mereka diam-diam senang. Mereka juga merasa bahwa Lu Ming jauh lebih enak dipandang. Tentu saja Lu Ming tidak peduli dengan pikiran orang-orang ini. Sepertinya tidak ada seorang pun yang mampu melawanku. Katanya sambil menyapukan pandangannya ke seluruh kerumunan. Kata-katanya membuat wajah banyak orang memerah. Mu Yun, jangan terlalu sombong. Kali ini, ada beberapa orang kuat dari 100 kaisar semu teratas, tetapi mereka tidak berada di planet bumi. Begitu mereka tiba, akan mudah untuk menekanmu. Seseorang berteriak, aku ingat kau mengatakan hal yang sama sebelum kau datang ke zona luar angkasa laut besi. Bagaimana dengan sekarang? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Jangan sombong begitu. Aku menerima berita bahwa beberapa dari 100 kaisar kuasi teratas sedang dalam perjalanan ke planet Kun. Jangan pergi jika kau berani. Seseorang berteriak. Memang, beberapa jenius di peringkat 100 teratas dari peringkat kaisar semu baru saja tiba di zona bintang laut besi. Dewa Mimpi Jade telah mengatakan bahwa mereka akan segera tiba di planet Kun. Oh, begitu ya. Kalau begitu aku akan menunggu mereka di sini. Mata Lu Ming berkedip. Ia kemudian duduk bersila di atas ring pertarungan dan mengeluarkan manik-manik tulang. Ia mulai menyerap energi dan menyimpannya di dalam sel-selnya untuk meningkatkan potensinya. Alasan dia seperti ini adalah karena dia penasaran dengan kekuatan tempur para jenius di daftar 100 teratas calon kaisar. Dia ingin melihat seberapa hebatnya para jenius teratas di alam semesta yang terpencil itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 3807 Bahasa Indonesia. Bab 3807, mengirim 100 teratas terbang dengan satu langkah. Meskipun daftar 100 kaisar semu teratas tidak seformal daftar orang-orang jenius di alam semesta, daftar tersebut dibuat oleh banyak orang di waktu luang mereka. Pasti ada beberapa kelalaian, dan beberapa orang jenius mungkin tidak tercantum. Namun, itu tidak jauh dari itu. Putra-putra surga yang sombong dalam daftar 100 kaisar semu teratas pasti dapat mewakili tingkat tertinggi kaisar semu di alam semesta purba. Yang lain juga mulai menunggu. Mereka yang menyaksikan mimpi jade juga mulai menunggu. Akan tetapi, Dewa Mimpi Jade sudah gempar. Banyak sekali orang yang berdiskusi. Lu Ming benar-benar berani menunggu di sini untuk kedatangan 100 orang jenius tingkat kuasi kaisar. Harus diakui bahwa dia benar-benar berani. Mungkinkah Lu Ming menahan diri? Pada saat ini, memang ada beberapa penguasa di zona bintang laut besi yang sedang menuju ke planet bintang bumi. Orang-orang ini adalah para jenius tak tertandingi di 100 teratas daftar calon kaisar. Hehe, menarik, tapi dia terlalu sombong. Saya ingin melihat kartu truf apa yang masih dimiliki anak ini.
Betapapun kuatnya dirimu, kamu harus merangkak di bawah kakiku. Beberapa pelaku kejahatan yang kuat, masing-masing dengan pikiran yang berbeda, bergegas menuju planet Kun. Tentu saja, gugusan bintang sangat luas. Tidak mungkin setiap tempat dapat dihubungkan oleh lubang cacing, sehingga akan butuh waktu untuk mencapai tujuannya. Sehari kemudian, asyik, ombak muncul di udara di atas Danau Kunming dan sebuah sosok tiba-tiba muncul. Sosok itu adalah seorang pemuda kekar dengan 2 tanduk banteng di kepalanya. Tanduk itu seperti 2 bilah pedang surgawi yang menembus langit. Aura brutal bagaikan gunung menyebar dari tubuh orang ini. Dia hanya berada di level kuasa Emperor, tetapi dia memancarkan perasaan bahwa dia bisa menelan alam semesta. Seolah-olah seorang kaisar surgawi yang sangat menakutkan sedang berdiri di depannya. Itu Niu Sun dari klan Lembu Dewa. 100 kaisar semu teratas, peringkat 99. Di tempat kejadian, terdengar suara seruan. Banyak orang menjadi bersemangat, dan mata mereka berbinar. Seseorang dari 100 kaisar semu teratas akhirnya tiba. Meskipun klan Lembu Dewa tidak menduduki peringkat 100 teratas di antara 10.000 klan di Tanah Murni, itu tidak berarti mereka tidak mempunyai favorit surga. Niu Sun adalah kesayangan surga yang tak tertandingi dari klan Lembu Dewa. Kekuatan tempurnya tak tertandingi, dan ia telah mengalahkan banyak kesayangan surga dari 100 ras teratas. Ia dianggap sebagai yang paling berbakat di antara generasi muda klan Lembu Dewa. Niu Sun melangkah maju dan muncul di langit di atas arena pertarungan. Aura brutalnya terus menekan Lu Ming. Sepertinya keberuntunganku tidak buruk. Akulah yang pertama tiba. Penggembala awan, biarkan aku menekannya. Niu Sun berkata dengan dingin. Kemudian, dia langsung bergerak. Ledakan. Dia melangkah maju, lalu kuku banteng besar mengembun di angkasa, menghentakkan kaki ke kepala Lu Ming. Tendangan itu tampak biasa saja, tetapi Niu Sun telah mengerahkan seluruh tenaganya. Ia ingin menginjak Lu Ming di bawah kakinya. Dia juga salah satu pelamar Putri Elf. Dia tahu bahwa Putri Elf mungkin sedang memperhatikannya, jadi dia ingin menunjukkan sisi dirinya yang tak terkalahkan kepada Putri Elf. Dia memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Dia telah menyaksikan pertarungan antara Lu Ming dan para jenius lainnya. Berdasarkan kekuatan tempur Lu Ming, dia dapat dengan mudah mengalahkannya. Seluruh gelanggang pertarungan bergetar hebat bahkan sebelum kuku raksasa itu menghentakkan kakinya. Kau benar-benar tidak sabar. Aku akan memenuhi keinginanmu kalau begitu. Sikap Niu Sun membuat Lu Ming sangat tidak senang. Oleh karena itu, Lu Ming menggunakan 3 manik gravitasi. 3 manik gravitasi terbang tinggi ke angkasa, dan gravitasi yang dahsyat menekan tubuh Niu Sun. Niu Sun terhuyung dan hampir terjatuh dari ring pertarungan. Kuku-kuku yang telah dipadatkannya pun bergetar pula. Asyik, Lu Ming menghindari serangan kuku itu dan muncul di atas kepala Niu Sun. Ledakan, ledakan, ledakan. Kaki Lu Ming menghentak Niu Sun. Sel-sel di kaki Lu Ming juga telah mengintegrasikan banyak keterampilan rahasia yang berhubungan dengan teknik kaki. Ketika mereka meledak, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari tinjunya. Faktanya, setiap sel dalam tubuh Lu Ming sekarang mengandung energi tabu. Sel-sel di setiap bagian tubuhnya terintegrasi dengan berbagai keterampilan rahasia. Oleh karena itu, seluruh tubuh Lu Ming adalah senjata yang dapat meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Namun, Lu Ming terbiasa menyerang dengan tangannya, jadi dia selalu menggunakan tangannya di masa lalu. Sama saja meskipun dia menggunakan kakinya. Kakinya yang besar melangkah ke arah wajah Niu Sun. Membalas budi dengan yang lain. Asyik. Niu Sun mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tanduknya bersinar dan 2 bilah pisau menyala, mencoba menghalangi serangan Lu Ming. Namun, gravitasi dari 3 manik gravitasi itu terlalu kuat. Jauh lebih kuat daripada gravitasi dari 2 manik gravitasi. Tidak peduli seberapa kuat Niu Sun, dia tidak dapat menahannya. Hanya manik gravitasi saja sudah cukup untuk melukai Niu Sun. Di bawah tekanan gravitasi, sangat sulit baginya untuk mengalirkan kekuatan Sen di dalam tubuhnya. Seluruh otot dan tulang di tubuhnya gemetar, seakan-akan hendak patah. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menahan serangan Lu Ming?
Serangan-serangan yang berhasil dilancarkannya juga lunak dan tidak berdaya. Wah, kilatan pedang yang terpancar dari tanduk Niu Sun hancur oleh tendangan Luming. Kaki Luming terus-menerus menghentak wajah Niu Sun. Niu Sun menjerit kesakitan. Seperti meteorit, tubuhnya jatuh ke tanah dan menghantam ring pertarungan. Tragis sekali. Salah satu tanduknya patah karena hentakan kaki Luming, hidungnya bengkok, dan sebagian besar wajahnya cekung. Darah mengalir keluar. Terlebih lagi, dia tertekan oleh gravitasi, tergeletak di ring pertarungan seperti anjing mati, tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Ini, para tokoh terkemuka dari berbagai ras dan para ahli yang menyaksikan melalui giok surgawi yang ilusif semuanya tercengang. Mereka mengira mata mereka sedang mempermainkan mereka. Niu Sun, seorang jenius teratas dalam daftar 100 kaisar kuasi, telah datang dengan arogan untuk menekan Luming. Pada akhirnya, dia langsung dibunuh oleh Luming dan diinjak-injak ke tanah. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Baru setelah Niu Sun tergeletak di tanah dan mengerang sejenak, semua orang tersadar kembali. 3 manik gravitasi, jadi anak ini bisa mengaktifkan 3 manik gravitasi. Sungguh harta karun yang luar biasa. Mengaktifkan manik gravitasi tambahan sebenarnya dapat meningkatkan kekuatannya hingga sangat banyak. Dia tampaknya memiliki 12 manik gravitasi di tangannya. Mungkinkah dia dapat mengaktifkan semuanya? Siapa lagi yang dapat menandinginya? Mustahil. Biasanya, harta karun semacam ini membutuhkan tingkat kultivasi yang tinggi. Jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, sulit untuk mengerahkan kekuatannya. Jika tidak, orang dengan tingkat kultivasi yang lemah dapat mendominasi suatu wilayah hanya dengan 1 harta karun. Ini mustahil, tidak realistis. Benar sekali. Aku rasa dia paling banyak bisa mengaktifkan kekuatan 3 manik gravitasi. Kesayangan surga di sini semuanya adalah keturunan ras yang kuat. Mereka telah melihat dan mendengar berbagai macam harta karun. Mereka mampu menebak kekuatan manik gravitasi. Tetapi meski begitu, ekspresi mereka sangat serius. Kekuatan 3 manik gravitasi itu sudah sangat mengerikan. Ditambah dengan kekuatan tempur Luming sendiri, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Bahkan seseorang sekuat Niu Sun pun terbunuh dalam satu gerakan jika dia tidak berhati-hati. Kaisar Naga Abadi Chapter 3808 Bahasa Indonesia. Bab 3808, Tuan Muda Jiu bisa. Enyah. Luming melambaikan tangannya dan semburan energi surgawi menyapu Niu Sun dari arena pertarungan. Dia kemudian menyimpan manik gravitasi dan gravitasi yang kuat itu menghilang. Namun, pada saat ini, kehampaan bergetar dan sosok pemuda lain muncul. Orang ini mengenakan jubah hitam panjang. Tubuhnya ramping dan wajahnya tampak sangat pucat. Dia juga sangat tampan. Kulitnya yang pucat dan wajahnya yang tampan membuatnya tampak seperti wanita. Pada saat yang sama, rasa dingin yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Suku Sun Mun, daun Yin Sang Yang. Seseorang berseru kaget, lalu menjadi gembira. Sebab, pemuda yang baru datang itu bukanlah orang biasa. Orang ini berasal dari suku Matahari Bulan. Suku Matahari Bulan menduduki peringkat ke-32 dalam daftar 10.000 suku di tanah yang tidak tercemar. Mereka terlahir dengan tubuh Yin dan dapat mengendalikan kekuatan dingin. Adapun Yin Sang Yang Ye, dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi di suku Sun Mun. Dia menduduki peringkat ke-66 di antara 100 kaisar semu teratas, yang jauh lebih kuat dari Niu Sun. Yin Sang Yang berdiri tegak di langit, matanya menyapu sekeliling dan melihat Niu Sun yang terluka. Pupil matanya mengecil dan matanya terfokus. Niu Sun, kamu terluka. Siapa yang melukaimu, Mu Yun? Yin Sang Yang Ye jelas-jelas tidak percaya. Yin Sang Yang Ye, kamu harus berhati-hati. Mu Yun dapat mengaktifkan 3 manik gravitasi. Gravitasinya kuat, setidaknya 5 kali lipat dari 2 manik gravitasi. Niu Sun berkata, wajahnya masih pucat. Namun, ia telah salah perhitungan saat mengira bahwa gravitasi 3 manik gravitasi adalah 5 kali lipat gravitasi 2 manik gravitasi. Ini karena ketika Luming berhadapan dengannya sebelumnya, dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia masih menahan diri.
Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya akan menjadi 10 kali lebih kuat. Yin Sang Yang Ye mengangguk dan melangkah keluar, berdiri di langit di atas ring pertarungan. Mu Yun, maju terus. Yin Sang Yang berkata dengan dingin. Bagaimanapun, dia bukan Niu Sun. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada Niu Sun. Bahkan jika Lu Ming dapat mengaktifkan 3 manik gravitasi, dia masih dapat melindungi dirinya sendiri. Saat dia berbicara, Yin Sang Yang Ye mendarat di ring pertarungan. Menghadapi manik gravitasi Lu Ming, tidaklah bijaksana untuk tetap melayang di udara. Akan lebih mudah untuk melawan tekanan gravitasi jika ia mendarat di tanah. Begitu kakinya menyentuh tanah, lapisan es segera muncul di tanah dan menyebar ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam sekejap mata, benda itu sudah ada di depan Lu Ming. Lu Ming merasakan hawa dingin yang mengerikan menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya, hampir membekukan seluruh tubuhnya. Ledakan. Seluruh sel dalam tubuh Lu Ming bergetar dan kekuatan getaran yang mengerikan meledak, menghilangkan rasa dingin. Asyik. Pada saat itu, sepasang sayap yang terbentuk dari es muncul di belakang Yin Sang dan Yang Ye. Dengan satu kepakan, mereka tiba di depan Lu Ming. Arus udara hitam mengelilingi tubuhnya. Ini adalah kekuatan Yin. Dikatakan bahwa jejak kekuatan Yin dapat membekukan seluruh planet. Asyik. Kekuatan Yin yang ekstrim melilit telapak tangan Yin Sang Yang Ye dan dia menamparnya ke arah Lu Ming. Lu Ming tidak menghindar namun melayangkan pukulan. Dengan ledakan yang mengerikan, Lu Ming terlempar ke belakang. Lapisan es di lengannya menyebar ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Lapisan ice armor telah muncul, seolah-olah akan membekukan setiap sel di tubuh Lu Ming. Ledakan. Lu Ming mengedarkan kekuatan terlarang dan berusaha sekuat tenaga menerobos hawa dingin. Kekuatan Yin memang mengerikan. Lu Ming diam-diam terkejut. Dunia kecil juga memiliki kekuatan Yin, tetapi itu benar-benar berbeda dari kekuatan Yin di alam semesta purba. Kekuatan Yin di alam semesta purba berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada yang ada di Ciliocosm kecil. Pada saat ini, Yin Sang Yang Ye menyerang Lu Ming lagi. Aku sudah cukup bermain denganmu. Lu Ming berteriak dengan suara rendah dan 3 manik gravitasi terbang keluar. Ledakan. Gravitasi yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh ring pertarungan. Tubuh Yin Sang Yang Ye gemetar dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Tain yang tak terbatas, segel aku dalam es. Mati. Yin Sang Yang Ye meraung. Seberkas kecil kekuatan Yin muncul di antara alisnya. Seberkas kecil kekuatan yang ini tampak kecil, tetapi kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Karena inilah asal-muasal keterampilan rahasia daun Yin Sang Yang. Begitu teknik rahasia asal digunakan, kidingin di sekitar Yin Sang Yang Ye menjadi semakin menakutkan. Gelombang dingin yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke segala arah, dan kekosongan itu benar-benar beku. Seolah-olah gravitasi pun bisa dibekukan. Faktanya, gravitasi tidak membeku, tetapi sebagian kekuatannya terhalang. Tubuh es surgawi. Yin Sang Yang Ye mengeluarkan lolongan panjang. Tubuhnya mulai berubah drastis. Tubuhnya menjadi transparan, seperti sepotong es transparan. Dalam sekejap mata, Yin Sang dan Yang Ye berubah menjadi manusia es setinggi 10 meter. Ini adalah tubuh suci asli dari daun Yin Sang Yang, yang merupakan tiruan dari dewa es asli. Dengan cara ini, Yin Sang Yang Ye dapat dikatakan telah menggunakan semua kartu trufnya. Dia melangkah maju dan menerobos gaya gravitasi, menyerang Lu Ming. Lu Ming tidak takut padanya. Dia bergerak dan melancarkan pukulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertarung lagi, dan bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Kekuatan tempur daun Yin Sang yang memang mengerikan. Setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan jika Lu Ming menggunakan 3 manik gravitasi, dia tidak dapat melakukan apapun pada daun Yin Sang yang untuk sementara waktu. Keduanya bertarung selama puluhan gerakan dan tidak ada pemenang yang jelas. Kekuatan tempur daun Yin Sang yang jauh lebih kuat daripada Niu Sun. Itu sangat mengerikan. Lu Ming perlahan-lahan mengaktifkan gravitasi dari 3 manik gravitasi. Pada awalnya, daun Yin Sang yang dapat menahannya. Namun,
Ketika kekuatan tiga manik gravitasi terakhir diaktifkan hingga 90%, Yin Sang Yang Ye akhirnya merasakan tekanan besar. Ia merasa tubuhnya terbungkus lapisan kekuatan, dan tekanan itu membuatnya sulit bergerak. Ia harus menggunakan seluruh kekuatannya dalam setiap gerakan untuk menerobos gravitasi dan menghalangi serangan Luming. Pada saat ini, gelombang lain muncul di langit. Sebuah sosok tanpa disadari muncul di langit. Dia masih seorang pria muda, tinggi dan tampan. Dia mengenakan sutra perak dan memiliki sikap yang elegan. Namun, banyak orang terkejut ketika melihat pemuda ini. Itu Tuan Muda Jiu dari klan Ulat Surga. Dia juga ada di sini. Dia adalah seorang jenius yang mengerikan, peringkat ke-49 dalam 100 besar calon kaisar. Dia bahkan lebih kuat dari Yin Sang Yang Ye. Saya mendengar bahwa Yin Sang Yang Ye pernah dikalahkan oleh Pangeran Ulat Sutra 9 sebelumnya. Banyak orang berteriak kaget. Di antara mereka yang mengejar Putri Peri, Pangeran 9 Ulat Sutra sangat terkenal. Suku Ulat Sutra Surgawi menduduki peringkat ke-26 dalam daftar 10.000 suku di Tanah Murni, lebih tinggi dari suku Matahari Bulan dan suku Peri. Adapun Pangeran 9 Ulat Sutra, dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi di klan Ulat Sutra Surgawi. Baik itu latar belakangnya atau kondisinya sendiri, mereka semua adalah yang terbaik. Di antara para kuasa kaisar, tidak banyak yang mampu menandinginya. Alasan mengapa ia menduduki peringkat ke-49 adalah karena banyak orang di depannya berasal dari 10 ras teratas. Lagi pula, 10 ras teratas terlalu mengerikan. Garis keturunan dan bakat mereka sangat luar biasa. Selain 10 ras teratas, tidak banyak kuasa kaisar yang dapat menjadi lawannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3809 Bahasa Indonesia. Bab 3809, Bab 3809 Teknik Penghancuran Hebat. Pangeran 9 Ulat Sutra berdiri tinggi di langit, tatapannya tertuju pada Luming dan Yin Sang Yang Ye. Yin Sang Yang Ye, kau boleh pergi sekarang. Mu Yun ini milikku sekarang. Pangeran Ulat Sutra 9 berkata dengan tenang, tetapi ada nada yang tidak perlu diragukan dalam suaranya. Seolah-olah dia sedang memerintah daun Yin Sang Yang. Seolah-olah daun Yin Sang Yang adalah bawahannya. Satu kalimat saja sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa Pangeran Ulat Sutra 9 adalah orang yang sangat sombong. Yin Sang Yang Ye juga seorang yang sombong, jadi wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram. Ledakan. Dia bertukar pukulan dengan Luming. Arena pertarungan bergetar dan keduanya mundur beberapa langkah. 9 Ulat Sutra, aku belum memutuskan pemenang dengan penggembala awan. Dia milikku. Teriak Yin Sang Yang Ye. Setelah bertarung dengan begitu banyak jurus, kau masih tidak bisa mengalahkan dewa-dewa tingkat 7. Kau masih punya muka untuk melanjutkan. Cepat enyahlah dari hadapanku. Pangeran 9 Ulat Sutra berkata dengan dingin. Nineskan, kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu memerintahku? Yin Sang Yang Ye juga marah. Dimarahi oleh Pangeran 9 Ulat Sutra di depan umum sungguh memalukan. Ia terbakar amarah. Dia, Yin Sang Yang Ye, juga seorang jenius ulung, tidak jauh lebih buruk dari Pangeran 9 Ulat Sutra. Atas dasar apa? Hanya karena kau telah dikalahkan olehku. Pangeran 9 Ulat Sutra berkata dengan dingin. Sudah 10.000 tahun sejak pertempuran kita. Masih belum pasti siapa yang akan menang. Mata Yin Sang Yang Ye dipenuhi api dan niat bertarung. Pada saat ini, Luming tidak melanjutkan. Yin Sang Yang Ye sebenarnya akan melawan Tuan Muda 9 Ulat Sutra ini, jadi dia tentu saja bersedia untuk menonton dari samping. Jadi kau ingin menantangku, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Pangeran 9 Ulat Sutra berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, aura kuat meledak dari tubuhnya. Basis kultivasinya juga berada pada level kuasi kaisar, tetapi dia jauh lebih mengerikan daripada kuasi kaisar biasa. Tubuhnya ditutupi lapisan warna giok yang kabur, membuatnya tampak luar biasa. Asyik, Pangeran 9 Ulat Sutra bergerak. Tubuhnya melesat dan ia bergegas menuju Yin Sang Yang Ye. Bayangan kakinya terasa berat saat ia menyapu ke arah Yin Sang Yang Ye.
Kaki ulat sutra surgawi merupakan teknik terhebat milik klan ulat sutra surgawi. Menghadapi serangan Pangeran Sembilan Ulat Sutra, Yin Sang Yang Ye tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, ia kalah dari Pangeran Ulat Sutra yang berjumlah 9 ekor 10.000 tahun yang lalu. Serang, teriak Yin Sang Yang Ye Li. Dengan Tai Yin Qi yang mengelilinginya, telapak tangan es yang besar diledakkan. Jejak telapak tangan yang berat dan bayangan kaki yang berat saling bertabrakan, seketika meletus dengan puluhan suara gemuruh. Dengan ledakan yang dahsyat, Yin Sang dan Yang Ye terpaksa mundur, namun Pangeran Sembilan Ulat Sutra juga terlempar ke belakang. 9 Ulat Sutra, sudah 10.000 tahun berlalu, tapi kau hanya biasa saja. Melihat bahwa ia telah berhasil memblokir serangan Pangeran Sembilan Ulat Sutra, kepercayaan diri Yin Sang Yang Ye meningkat pesat. Yin Sang Yang Ye, kamu sedang mencari kematian. Wajah Pangeran Sembilan Ulat Sutra sangat gelap. Niat membunuhnya sedingin pisau dan aura mengerikan muncul. Asyik, Pangeran Sembilan Ulat Sutra sekali lagi bergegas menuju Yin Sang Yang Ye. Teknik menghancurkan yang hebat. Suara dingin terdengar. Bayangan kaki Pangeran Sembilan Ulat Sutra terus menyelimuti Yin Sang Yang Ye. Ledakan. Serangan mereka bertabrakan sekali lagi, tetapi kali ini, keduanya hanya bertukar beberapa gerakan sebelum tubuh Yin Sang Yang Ye mundur. Semua orang dapat melihat bahwa pada permukaan tubuh dewa primordial yang dibentuk oleh Yin Sang Yang Ye, terdapat retakan-retakan halus. Manusia es yang telah diubah oleh daun Yin Sang yang memiliki tubuh dewa purba dan tidak dapat dihancurkan. Dia telah bertukar begitu banyak gerakan dengan Lu Ming sebelumnya, tetapi Lu Ming tidak dapat menembus pertahanannya. Namun, hanya dalam beberapa gerakan, pertahanannya telah ditembus oleh Pangeran Sembilan Ulat Sutra. 3.000 teknik rahasia kuno, teknik penghancur yang hebat. 9 Ulat Sutra, kamu benar-benar telah mengembangkan teknik penghancur yang hebat. Yin Sang Yang Ye berteriak kaget. Itu adalah teknik rahasia 3.000 kuno. Penonton di sekitarnya juga bersorak kaget. Mereka tidak bisa tenang. Meskipun kekuatan teknik rahasia asal tidak lebih lemah dari 3.000 teknik rahasia kuno, namun teknik ini terlalu sulit untuk dikembangkan. Sama sulitnya dengan naik ke surga untuk memutuskan 9 belenggu. Namun, 3.000 keterampilan rahasia kuno tidak memiliki belenggu ini. Selama pemahaman seseorang cukup tinggi dan memiliki kesempatan yang tepat, mereka dapat dengan cepat berkultivasi ke alam yang sangat mendalam dan menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Selain itu, ada legenda lain yang mengatakan bahwa 3.000 teknik rahasia kuno itu terkait dengan sebuah rahasia besar. Namun, tidak ada seorang pun yang berhasil memecahkannya selama bertahun-tahun. Tentu saja, 3.000 keterampilan rahasia kuno tidak mudah untuk dikembangkan. Bahkan jika orang biasa mendapatkannya, mereka tidak akan dapat menggunakan kekuatannya sama sekali. Mereka bahkan tidak sebagus keterampilan rahasia asal. Namun, jelas bahwa bakat Pangeran Sembilan Ulat Sutra cukup mengerikan. Kekuatan teknik penghancur besar sudah sangat kuat. Itu sebenarnya adalah keterampilan rahasia kuno 3.000. Jantung Lu Ming juga berdebar kencang. Dia tidak menyangka akan bertemu lagi dengan salah satu dari 3.000 teknik rahasia kuno, teknik angin surgawi yang agung, tepat setelah dia baru saja mendapatkannya. Dia tidak tahu apakah itu suatu kebetulan atau takdir. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan keserakahan. Tubuh terlarang yang ia kembangkan membutuhkan keterampilan rahasia yang paling banyak, belum lagi 3.000 keterampilan rahasia kuno. Ia telah memutuskan bahwa ia harus memperoleh seni sundering yang hebat. Jika aku tidak menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari 3.000 teknik rahasia kuno, aku pasti sudah berhasil menembus alam kaisar surgawi. Kau pikir kau bisa melawanku hanya dengan daun Yin Sang Yang? Dalam mimpimu, Pangeran Sembilan Ulat Sutra berkata dengan dingin. Semua orang tiba-tiba menyadari. Tidak heran ketika Pangeran Sembilan Ulat Sutra tidak menggunakan teknik penghancuran besar, dia hanya setara dengan Yin Sang Yang Ye. Ternyata dia telah menghabiskan seluruh energinya pada teknik penghancuran besar selama bertahun-tahun. Akan tetapi, selesainya teknik penghancuran besar itu telah meningkatkan kekuatan tempur Pangeran Ulat Sutra 9, yang cukup untuk mengimbangi kerugian yang dideritanya selama bertahun-tahun. Membunuh, bunuh,
Teriak Pangeran Sembilan Ulat Sutra dengan dingin. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan saat dia menyerang Yin Sang Yang Ye. 3000 jurus rahasia kuno hanyalah jurus rahasia biasa. Aku tidak percaya kalau jurus itu bisa sangat kuat. Yin Sang Yang Ye meraung, ki dinginnya membumbung tinggi ke langit. Dia mengaktifkan semua kekuatannya secara ekstrim dan menyerang Pangeran Sembilan Ulat Sutra. Ledakan, ledakan. Keduanya bertarung lagi dan bertukar 8 jurus berturut-turut. Kaca, suara porselen pecah terdengar, dan retakan padat muncul di tubuh Yin Sang Yang Ye. Dia mundur dengan cepat, dan es terus berjatuhan dari tubuhnya. Aduh, Yin Sang Yang, kamu memuntahkan darah, wajahnya pucat. Ia bukan tandingan Pangeran Sembilan Ulat Sutra dan berhasil ditindas habis-habisan. Sangat kuat. Kekuatan tempur Pangeran Sembilan Ulat Sutra begitu kuat. Apakah ini kekuatan dari 3000 keterampilan rahasia kuno? Apakah kekuatan 3000 jurus rahasia kuno itu jauh lebih kuat daripada jurus rahasia asal? Banyak orang terkejut. Banyak orang telah mendengar tentang 3000 teknik rahasia kuno, tetapi hanya sedikit yang pernah melihatnya sebelumnya. Ini karena banyak di antaranya telah hilang. Setelah melihatnya hari ini, kekuatannya telah melampaui imajinasinya. Tidak harus 3000 jurus rahasia kuno. Itu tergantung pada kultivator yang lebih kuat dari jurus rahasia asal. Jika pemahaman dan bakat seseorang tidak cukup baik, dia tidak akan mencapai apapun. Benar sekali. Selain itu, Pangeran Sembilan Ulat Sutra tidak mengalahkan Yin Sang Yang Ye hanya dengan teknik pemisahan besar. Dia menggabungkan keterampilan rahasia asal dan tubuh Dewa Purba untuk memiliki kekuatan seperti itu. Orang yang berpengetahuan menjelaskan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3810 Bahasa Indonesia. Bab 3810, Tabrakan Keterampilan Rahasia Kuno. Semua orang mengangguk. Memang, bagaimana mungkin sebuah teknik penghancur tunggal yang hebat bisa begitu kuat hingga mampu menghancurkan daun Yin Sang yang secara menyeluruh? Ketika dia menyerang tadi, Jiu Ken Gongzi telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia telah mengaktifkan keterampilan rahasia konstitusi tubuh dan keterampilan rahasia asal secara ekstrim. Bersama dengan keterampilan penghancur yang hebat, dia telah mampu mengalahkan daun Yin Sang yang dalam satu gerakan. Dengan kekuatan yang luar biasa, Pangeran Sembilan Ulat Sutra bergegas menuju Yin Sang Yang Ye. Kakinya seperti badai, mencambuk Yin Sang Yang Ye. Di bawah kekuatan yang mengerikan itu, ruang itu meledak seperti tahu. Yin Sang Yang Ye meraung dan bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi sulit untuk mengubah apapun. Bang bang bang. Keduanya bertabrakan terus-menerus. Energi mengerikan dari teknik disintegrasi besar mendarat di tubuh Yin Sang Yang Ye. Dia memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya meledak inci demi inci. Pada akhirnya, dia tidak bisa lagi mempertahankan bentuk tubuh dewa primordial dan hancur, kembali ke bentuk aslinya. Tubuh Yin Sang Yang Ye tercabik-cabik. Ia terlempar keluar dari arena pertarungan dan memuntahkan seteguk darah. Ia terluka parah. Yin Sang Yang Ye, inilah perbedaan di antara kita. Aku bisa mengalahkanmu 10.000 tahun yang lalu, dan aku bisa mengalahkanmu sekarang. Biar kukatakan padamu, kau tidak akan pernah menjadi lawanku dalam hidup ini. Lagi pula, Yue bukanlah seseorang yang bisa kau kejar. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah sejauh yang kau bisa. Pangeran Sembilan Ulat Sutra menatap Yin Sang Yang Ye dengan dingin dan mencibir. Anda, Yin Sang Yang Ye melotot ke arah Tuan Muda Sembilan Ulat Sutra, ekspresinya jelek. Namun dia kalah dan tidak bisa membantah. Yang kalah tidak punya alasan untuk kalah. Pangeran Sembilan Ulat Sutra mengabaikan Yin Sang Yang Ye dan menoleh ke arah Luming. Mu Yun, aku akan memberimu kesempatan. Dengan statusmu, mustahil bagimu untuk berinteraksi dengan Yue, apapun yang terjadi. Jadi untuk saat ini, lumpuhkan kultivasimu dan aku akan mengampuni nyawamu. Pangeran Ulat Sutra 9 berkata dengan dingin sambil memerintah Luming. Dari sudut pandangnya, menyelamatkan nyawa Luming sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Terlepas dari apakah Luming setuju menikahi Putri Elf atau menolaknya, dia tidak bisa mempertahankannya. Menurutnya, dia sudah bersikap lunak dengan menghancurkan kultivasinya sendiri.
Hehe, Lu Ming mencibir. Orang ini mencoba pamer. Sungguh konyol. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Oh, benarkah? Kau melihat apa yang terjadi pada Yin Sang Yang Ye? Jangan berpikir kau bisa menantangku hanya karena kau bisa bertarung dengan sampah itu, Yin Sang Yang Ye. Percayalah, kau masih jauh dari itu. Mata Pangeran Sembilan Ulat Sutra tampak dingin dan penuh percaya diri. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau, seorang kaisar semu, mendapatkan kepercayaan diri untuk berbicara kepadaku, seorang dewa tingkat 7, seperti itu. Dengan kultivasiku, jika aku seorang kaisar semu, aku bisa menekanmu dengan satu jari. Lu Ming mencibir. Kamu mencari kematian. Pangeran Sembilan Ulat Sutra berteriak. Perkataan Lu Ming telah melukai harga diri Tuan Muda Sembilan Ulat Sutra. Awalnya, Tuan Muda Jiu Ken diam-diam cemburu pada Lu Ming. Lu Ming hanya berada di alam dewa-dewa tingkat 7 dan dia memiliki kekuatan tempur seperti itu. Dia sangat cemburu. Sekarang setelah Lu Ming mengatakan ini, kuncinya adalah bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Dia langsung marah dan mengamuk karena malu. Mati! Pangeran Ulat Sutra 9 berteriak dingin dan menerkam Lu Ming. Astaga! Sebuah kekuatan dahsyat menerjang dan sebuah kaki mencambuk Lu Ming seperti cambuk baja. Kemanapun ia lewat, ruang itu meledak, membawa serta energi penghancur. Meskipun dia meremehkan Lu Ming secara lisan, dia tidak meremehkannya dalam tindakannya. Lagi pula, Lu Ming sebelumnya setara dengan Yin Sang dan Yang Ye. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan penuhnya pada saat dia menyerang. Keahlian rahasia konstitusi, keahlian rahasia asal-usul, keahlian menghancurkan hebat. Tendangan ini meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak. Menekan, Lu Ming melambaikan tangannya dan 3 manik gravitasi terbang keluar. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Asyik, gravitasi yang mengerikan menekan 9 ulat sutra pangeran. Tubuh Pangeran Sembilan Ulat Sutra bergetar karena sangat terpengaruh. Lagi pula, saat Lu Ming berhadapan dengan Yin Sang Yang Ye, kekuatan manik gravitasi tidak berada pada potensi penuhnya. Pada saat ini, gravitasi 100% meledak. Kekuatan gravitasinya sangat kuat. Pangeran Sembilan Ulat Sutra merasa seolah-olah kekuatan surgawi dalam tubuhnya telah dipenuhi Merkurius. Merkurius itu bersirkulasi 10 kali lebih lambat. Seolah-olah ada lebih dari 10 planet yang menekannya. Hancurkan! Pangeran Ulat Sutra 9 meraung dan menggoyangkan kakinya. Teknik disintegrasi hebat yang mengerikan meledak. Teknik penghancuran besar dikatakan mampu menghancurkan segalanya, bahkan partikel terkecil sekalipun. Ruang itu langsung hancur berkeping-keping, dan bahkan gravitasinya yang kuat pun terdistorsi. Namun, pada saat ini, Lu Ming juga melancarkan serangan. Sebuah pukulan menembus kekosongan dan menghantam Tuan Muda Ulat Sutra 9. Tuan Muda Jiu dapat mengeluarkan lolongan panjang. Dengan menggoyangkan kakinya, dia mengubah posisinya dan menyerang tinju Lu Ming. Ledakan. Serangan mereka bertabrakan satu sama lain, menimbulkan ledakan dahsyat. Saat berikutnya, Lu Ming mundur dengan cepat. Dia baru bisa menstabilkan dirinya setelah mundur beberapa ratus meter. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang menusuk dari tinjunya. Dia menundukkan kepalanya dan mendapati tinjunya telah terkoyak. Ada banyak retakan. Namun, dengan kemampuan pemulihan Lu Ming yang kuat, luka-lukanya pulih dengan cepat. Apakah ini teknik penghancuran yang hebat? Sungguh kekuatan yang dahsyat. Lu Ming diam-diam terkejut. Dalam tabrakan tadi, Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan meletus dari Tuan Muda Jiu Chan. Kekuatan ini secara langsung menghancurkan semua keterampilan rahasianya, bahkan kekuatan terlarang, dan hendak menghancurkan tinjunya. Bahkan kekuatan terlarang pun tidak dapat menghalanginya, hal ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan tersebut. Tentu saja, bukan karena kekuatan terlarang itu tidak cukup kuat. Hanya saja kultivasi Lu Ming saat ini masih lemah. Dia hanya berada di tahap ketujuh alam dewa surgawi. Jika Lu Ming berada di alam semi-kaisar, setingkat dengan Tuan Muda Jiu Ken, kekuatan terlarang itu pasti dapat menghancurkan Tuan Muda Jiu Ken dan menekannya semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Meski dia diam-diam terkejut,
hati Lu Ming membara dengan gairah. Dia ingin lebih menguasai teknik penghancur hebat sekarang. Dengan begitu, dia bisa meningkatkan kekuatan tempurnya. Dengan teknik penghancuran yang hebat, semuanya akan hancur. Apa yang bisa dilakukan gravitasi padaku? Hancurkan. Tuan Muda Jiu dapat mengeluarkan lolongan panjang dan mengaktifkan teknik penghancur hebat dengan sekuat tenaga. Bersama dengan keterampilan rahasia konstitusi dan keterampilan rahasia asal, kekuatannya tak terbatas. Dia menerobos gravitasi dan menyerang Lu Ming. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki 3000 teknik rahasia kuno? Lu Ming mencibir. Pada saat ini, dia tidak bersembunyi lagi dan menggunakan teknik angin dewa. Dalam sekejap, terjadilah pusaran angin di telapak tangan Lu Ming. Ini adalah kekuatan teknik angin surgawi yang hebat. Teknik ini dipenuhi dengan kekuatan pemotongan dan penghancuran yang mengerikan. Ledakan. Lu Ming melayangkan kedua tinjunya, sekali lagi beradu dengan teknik kaki Pangeran 9 Ulat Sutra. Setelah beberapa ledakan, kedua sosok itu dipaksa mundur. Lu Ming dan Tuan Muda Jiu harus mundur lebih dari 10 langkah sebelum mereka bisa menenangkan diri. 3000 teknik rahasia kuno yang hebat. Bagaimana mungkin kamu juga tahu 3000 teknik rahasia kuno yang hebat? Suara kaget dan tajam dari Pangeran 9 Ulat Sutra tiba-tiba terdengar. Suara itu penuh dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kemarahan. Bagaimana mungkin seorang Lu Ming mampu mengolah 3000 keterampilan rahasia kuno? Suasana pun menjadi gempar. Semua orang menatap Lu Ming, lidahnya keluh.